Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan minggu keempat sekarang, kita akan membahas bab baru yaitu tentang dana pihak ketiga atau simpanan dana pihak ketiga berupa giro, tabungan, dan deposito. Sebelum kita jelaskan, kita harus tahu dulu ya, fungsi bank sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi atau penghubung, yaitu lembaga yang menerima simpanan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana kembali kepada pihak yang membutuhkan. Nah, simpanan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Giro, tabungan, dan deposito sendiri merupakan produk pasifnya bank. Dan jenis simpanan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, serta nasabah dapat menyimpan dana sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang giro. Giro merupakan simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro, dan kebanyakan menggunakan biliet giro. Cek sendiri merupakan surat perintah bayar tanpa syarat, artinya ketika kita memegang cek, kita akan mendapatkan dana pada hari itu juga. Sedangkan biliet giro itu tidak seperti cek, dia merupakan surat perintah tetapi harus ada pemindahan bukuan dulu dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Dan di sini kalau biliet giro terdapat jatuh tempo pencairan. Kemudian, rekening giro sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada giro swasta dan giro pemerintah. Giro swasta sendiri yaitu giro yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Sedangkan giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, baik itu dinas maupun lembaga kementerian. Pencatatan akuntansi atas rekening giro pertama pada saat pembukaan rekening giro. Pada saat pembukaan rekening giro, nasabah akan menyetorkan dana yang terdiri dari dana simpanan minimum, biaya buku cek atau biliet giro, dan materai. Jurnalnya seperti berikut. Jadi bank akan menerima kas teller, akan mengkredit rekening giro nasabah, persediaan buku, dan persediaan materai. Kemudian, ketika pencatatan jurnal saat nasabah melakukan setoran dana ke rekening giro adalah bank akan mendebit kas teller dan mengkredit rekening giro nasabah. Yang ketiga, pencatatan ketika penarikan dana dari rekening giro. Penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan dengan cara penarikan tunai, pemindah bukuan, dan tarikan clearing. Jurnalnya adalah ketika penarikan tunai, di debitnya akan berkurangnya rekening giro nasabah dan berkurangnya kas teller bank. Sedangkan ketika pemindah bukuan, di debit rekening giro nasabah, artinya rekening giro nasabah yang akan menyetorkan giro itu berkurang, kemudian akan mendebit rekening giro nasabah lain yang menerima gironya sendiri. Sedangkan tarikan clearing, di debitnya akan berkurangnya rekening giro nasabah dan di kreditnya rekening giro Bank Indonesia. Yang keempat, pencatatan jasa giro dan biaya administrasi giro. Jasa giro sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh nasabah atas saldo yang mengendap di rekening giro. Sedangkan biaya administrasi giro merupakan biaya yang dibebankan oleh bank kepada nasabah atas pengelolaan rekening giro. Pencatatan jurnalnya, pemberian jasa giro di debitnya, beban jasa giro nasabah di kredit rekening giro nasabah. Dan bisa seperti ini, rekening giro nasabah di kreditnya utang pajak. Sedangkan pembebanan biaya administrasi giro kepada nasabah di debit atau berkurangnya rekening giro nasabah dan di kreditnya pendapatan administrasi giro. Karena di sini pihak bank yang menerima biaya, maka pihak bank akan menambah pendapatan. Pendapatan pertama akan ada di sebelah kredit, sedangkan rekening giro nasabahnya sendiri akan berkurang. Nah, yang kedua, setelah giro, produk pasifnya bank sendiri adalah tabungan. Produk pasif bank sendiri di sini akan disebut juga sebagai modal. Makanya di sini saldonya akan nampak di sebelah kredit ya. Sama halnya tadi seperti rekening giro ketika bertambah itu akan ada di sebelah kredit.
Nah, tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau dipersamakan dengan itu. Nah, saat ini proses penyetoran dan penarikan dana nasabah dapat dilakukan baik di teller atau counter bank maupun di ATM atau anjungan tunai mandiri. Pencatatan akuntansi atas rekening tabungan pertama pada saat pembukaan. Pembukaan rekening tabungan, nasabah akan menyetorkan dana yang terdiri dari dana simpanan minimum dan materai. Dana simpanan minimum tiap bank ini akan berbeda-beda dan nasabah akan membayarkan materai. Berarti jurnalnya, kas tellernya bertambah ada di sebelah debit dan di kreditnya rekening tabungan nasabah akan bertambah serta persediaan materai. Sedangkan ketika adanya setoran dana ke rekening tabungan, nah, pencatatan jurnal saat nasabah melakukan setoran dana ke rekening tabungan adalah sebagai berikut. Kas bank atau kas teller akan bertambah atau di ATM akan bertambah, di kreditnya bertambahnya juga rekening tabungan nasabah. Sedangkan pencatatan pada saat penarikan dana dari rekening tabungan ketika nasabah melakukan penarikan tunai atas dana dari rekening tabungan atau nasabah melakukan penarikannya di teller, berarti berkurangnya rekening tabungan nasabah dan berkurangnya juga kas teller atau ATM. Apabila nasabah melakukan transfer dana ke rekening lainnya, maka jurnalnya di debitnya, rekening tabungan nasabah akan berkurang dan di kredit akan memunculkan RAB transfer. Dan RAB transfer ini akan di closing ya. Berarti RAB transfer yang tadinya bertambah jadi berkurang. Dan bertambahnya rekening giro Bank Indonesia. Kemudian, di tabungan terdapat juga bunga dan biaya administrasi. Bunga merupakan pendapatan yang diperoleh nasabah atas saldo yang mengendap di rekening tabungan. Sedangkan biaya administrasi tabungan merupakan biaya yang dibebankan oleh bank kepada nasabah atas pengelolaan rekening tabungan. Perhitungan bunga umumnya dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian atau bulanan sesuai dengan kebijakan bank. Dan pencatatannya, bunga sendiri disebut istilah banknya jasa giro. Pencatatannya akan nampak sebagai berikut. Ketika pemberian bunga, berarti bunga yang diberikan kepada nasabah bagi bank akan diakui sebagai beban. Berarti beban bank bertambah di debit, sedangkan rekening tabungan nasabah akan bertambah juga di sebelah kredit. Dan di sini akan ada pembayaran pajak ya. Berarti rekening tabungan nasabah langsung dikurangin, bertambahnya utang pajak. Sedangkan ketika pembebanan biaya administrasi tabungan, di debitnya rekening tabungan nasabah akan berkurang, di kreditnya ketika dibebankan biaya kepada nasabah, berarti bank akan diakui sebagai pendapatan. Berarti akan bertambahnya pendapatan administrasi tabungan. Kemudian ada hadiah untuk penabung. Hadiah sendiri adalah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya dana yang berbiaya murah. Bank akan memberikan hadiah dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hadiah sendiri yang diberikan kepada nasabah akan dicatat dalam beban promosi bank, karena di sini sebagai salah satu strategi bank untuk promosi bagaimana caranya ketika nasabah akan menabung dengan jumlah nilai yang lebih banyak. Dan beban promosi ini ditanggung oleh kantor pusat maupun cabang bank. Nah, yang ketiga adalah simpanan dana pihak ketiga yang lainnya adalah deposito. Deposito sendiri merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Tenor atau batasan deposito pada umumnya terdiri dari atau waktu ya, waktu deposito pencairan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dan apabila tenornya lebih dari 12 bulan, yaitu 18 hingga 24 bulan, maka merupakan kebijakan bank. Jadi di sini terdapat kebijakan bank ya. Nah, oleh bank, deposito dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila jatuh temponya sampai dengan 12 bulan dan jangka panjang apabila tenornya atau jatuh temponya di atas 12 bulan. Pencatatan akuntansi atas rekening deposito, pertama, pada saat pembukaan rekening deposito,
Nah, sebelum rekening deposito dibuka, terlebih dahulu nasabah melakukan penyetoran ke rekening tabungan. Selanjutnya, dana di rekening tabungan tersebut akan diambil untuk pembukaan deposito. Nah, ketika pencatatan deposito pembukaan kas teller bank atas deposito akan bertambah dan di kreditnya pengurangan rekening tabungan nasabah. Jadi, pengurangan tabungan deposito ini diambil dari tabungan nasabahnya sendiri. Pencatatan akuntansi atas rekening deposito akan nampak seperti berikut. Di debitnya rekening tabungan nasabah, di kreditnya deposito berjangka dan persedia. Jadi ini apabila ngurangin terhadap rekening tabungan nasabah, ya. Dan depositonya juga bertambah, kemudian ada persediaan material. Deposito terdapat beban bunga deposito. Ya, di sini terdapat penyesuaian, artinya pada setiap akhir bulan, bank harus membuat penyesuaian untuk mengakui beban bunga deposito. Maka debitnya, jurnalnya di debit beban bunga deposito berjangka, di kreditnya bunga deposito berjangka yang harus dibayar. Jadi tiap pembayaran bunga bank harus mengakui bahwa terdapat bunga deposito yang harus dibayar walaupun belum dibayar. Walaupun dibayarnya mungkin nanti ya pada periode bulan selanjutnya. Demikian pembahasan tentang simpanan dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.